Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi info penting buat rekan-rekan semua, di mana informasinya dari Prof. Nunu dan juga mengenai informasi soal yang teman-teman harus selesaikan atau jawab benar untuk bisa lulus menjadi ASN P3K atau bisa dikatakan sudah menduduki posisi aman. Jadi inilah informasi atau dua informasi yang akan admin sampaikan di video kali ini. Silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami info yang admin sampaikan. Dan buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Nah, yang pertama di sini dari Bu Nunu, teman-teman ya, di mana di Instagram beliau diinformasikan bahwa jadwal pemberkasan bagi yang sudah lulus seleksi tahap 1, tunggu informasi selanjutnya. Sabar saja, pasti akan diberitahu. Jadi sampai hari ini memang belum ada mengenai jadwal pemberkasan ini, teman-teman ya. Nah, sebagaimana video terakhir yang admin upload itu mengenai adanya permasalahan di sebuah dokumen dari PPK. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman ya, informasi selanjutnya yaitu tentang perhitungan kelulusan. Nah, di mana di sini teman-teman harus tahu berapa sebenarnya target soal yang harus benar ya agar bisa lulus menjadi ASN P3K atau paling tidak menduduki posisi aman. Nah, kita bisa lihat perhitungan kelulusan. Di sini ada jenis soal, ada durasi dalam hitungan menit, ada butir soal, poin, dan passing grade. Nah, di yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis. Nah, durasi waktunya itu 120 menit, teman-teman ya. Jadi 120 menit dengan butir soal 100. Jadi jumlah soalnya itu ada 100 dan poinnya itu ada 5. Artinya jika teman-teman menjawab benar, maka teman-teman itu mendapat poin 5. Jika salah, maka teman-teman dapat 0. Jika 100 soal ini benar dijawab dengan tepat begitu teman-teman ya, maka teman-teman berhasil mengumpulkan poin sebesar 500 poin. Dan yang selanjutnya ada manajerial. Manajerial itu durasinya 40 menit dan butir soalnya ada 25. Dan untuk poinnya sendiri, nah dari manajerial ini poin terendah itu adalah 1 dan yang tertinggi itu adalah 4. Seperti itu teman-teman ya. Ini poinnya 4. Jumlah soalnya ada 25, poinnya 4. Terus ada sosiokultural dan manajerial, durasinya itu 40 menit. Jumlah soalnya ada 20 dan poinnya itu dari 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi artinya jika jawaban teman-teman itu benar-benar tepat, maka poinnya dapat 5. Jika misalnya cara menjawabnya kurang tepat, maka poinnya dapat 1. Nah, untuk soal manajerial dan sosiokultural ini, jika semuanya benar, artinya 25, 20 berarti 45, maka rekan-rekan itu berhasil mengumpulkan nilai atau poin 200. Sedangkan wawancara durasinya itu cuma 10 menit, butir soalnya juga ada 10, dan nilai tertingginya itu atau poin tertingginya adalah 4 jika benar, dan jika kurang tepat itu dapat 1, jadi 40. Benar semua. Nah, total durasi di sini ya, total durasinya ada 170 menit dengan butir soal 155. Nah, untuk passing grade sendiri itu ada 740. Jadi totalnya itu 740 teman-teman ya. Jadi ini nilai maksimal passing grade-nya dari 4 komponen soal. Nah, di samping sini teman-teman bisa lihat tentang nilai ambang batas. Nah,
tentang nilai ambang batas ini, kebetulan admin memilih sebagai contoh atau sampel yaitu guru kelas SD, di mana untuk guru kelas SD untuk kompetensi teknisnya ya, kebetulan passing grade-nya itu 320 teman-teman ya. Ini 320 passing grade-nya. Terus untuk mencapai nilai ambang batas minimal yaitu 130 untuk sosiokultural dan manajerial, dan wawancara 24. Jadi kita bisa kasih kode di sini. Ini wawancara. Ini kita kasih kode. Ini SM sosiokultural dan manajerial. Ini KT kompetensi teknis, teman-teman ya. Jadi kompetensi teknis. Untuk teman-teman ya, untuk mendapatkan poin 320 ini, teman-teman itu harus menyelesaikan dengan benar soal sebanyak 65. Ini bisa lihat 65 soal. Jadi jika teman-teman menyelesaikan dengan benar 65 soal ini dengan poin 5, ini maka teman-teman akan mendapatkan nilai 320, teman-teman ya. 320. Dan selanjutnya untuk sosiokultural dan manajerial, untuk mendapatkan nilai 130 ini, teman-teman harus menyelesaikan soal sebanyak 33, teman-teman ya. Nah, jadi 33 soal teman-teman jawab dengan benar, itu akan mendapatkan nilai 130. Ini nilai minimal ya. Begitu pula untuk wawancara. Wawancara itu teman-teman harus menyelesaikan atau menjawab ya, begitu. Menjawab benar 6 nomor sehingga bisa mendapatkan nilai 24. Jadi kalau misalnya teman-teman itu menjawab 6 nomor dengan benar dengan mendapatkan poin 4, maka sudah pasti mendapatkan 24 poin. Nah, jika di total nilai daripada kompetensi teknis, sosiokultural dan manajerial beserta wawancara, maka nilai minimal bisa dikatakan passing grade itu 474, teman-teman ya. 474. Nah, ini sudah passing grade. Nah, apakah ini aman? Belum tentu, karena ini minimal. Ini minimal, teman-teman ya. Nah, jadi inilah jumlah soal yang harus teman-teman selesaikan dari kompetensi teknis, sosiokultural dan manajerial beserta wawancara. Nah, namun kita tahu dalam seleksi P3K ini ada namanya afirmasi. Nah, kita misalnya contohkan afirmasi yang teman-teman dapatkan itu adalah afirmasi usia. Karena itu yang umum, teman-teman ya. Afirmasi usia itu kan ada 75 poin. Nah, jika dikurangi nilai kompetensi teknis ini yang 320 ini dikurangi 75, maka teman-teman cukup berusaha mendapatkan nilai kompetensi teknis 245. Jadi 245, teman-teman ya. Karena teman-teman itu sudah mendapatkan tabungan di awal yaitu 75 poin. Jadi cukup teman-teman berusaha atau berjuang mendapatkan poin sebanyak 245. Nah, untuk mendapatkan poin 245 ini di kompetensi teknis, teman-teman itu harus menyelesaikan atau menjawab dengan benar soal kompetensi teknis sebanyak 49. Dengan pastinya ya, yang pastinya setiap soal itu mendapatkan 5 poin. Karena 5 dikali 49, maka teman-teman akan mendapatkan poin kompetensi teknis sebesar 245 poin. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi 245 poin teman-teman cukup dapatkan, kumpulkan ya, jika memang mendapatkan afirmasi usia. Nah, seperti itu. Jika tidak mendapatkan afirmasi apa-apa, dalam artian usianya di bawah 35 tahun, maka inilah total yang harus dikumpulkan. Ini totalnya, teman-teman ya, yang harus dikumpulkan. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Dan untuk mendapatkan nilai kompetensi teknis 320 ini, jika memang tidak mendapatkan afirmasi apa-apa, harus benar 65 soal dan 100
30 poin untuk sosiokultural dan manajerial harus benar 33 soal, dan untuk wawancara harus benar 6 soal. Harus 6 soal yang benar, dengan pastinya mendapatkan nilai maksimal, poin maksimal yaitu poin 4, teman-teman ya. Nah, tapi jika memang teman-teman mendapatkan afirmasi usia, jadi cukup 245 poin saja dikumpulkan, atau harus benar 49 soal kompetensi teknis. Nah, berbeda dengan sosiokultural dan manajerial beserta wawancara, karena ini sama semua teman-teman ya, umum. Hanya yang membedakan itu passing grade di kompetensi teknis. Jadi inilah informasi yang dapat admin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.